Oke Ananda semua, kita akan belajar bilangan berpangkat bulat. Tadi kita sudah tahu bahwa penemu bilangan berpangkat adalah John Navier yang merupakan bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan. Di sini ada 3 macam pangkat dari suatu bilangan. Yang pertama, pangkat bulat positif. Bunda punya bilangan A berpangkat N yang ditulis sebagai A pangkat N. Artinya apa? Artinya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A, di mana A-nya ini ada sebanyak N buah. Yang bisa ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A. Sebanyak N buah dengan keterangan bahwa A adalah bilangan pokok. N adalah pangkatnya. Contoh 1, coba Ananda sederhanakan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau setiap perhitungan kita harus menulis seperti ini, kan capek. Jadi harus kita sederhanakan dulu, yaitu menggunakan konsep perpangkatan tadi, dengan cara menghitung berapa banyak bilangan duanya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini berperan sebagai pangkat, dan bilangan pokoknya adalah 2. Maka dapat kita tulis 2 pangkat 5. Sekarang contoh yang kedua, coba Ananda semua uraikan 3 pangkat 4. Di sini kita bisa lihat pangkatnya 4, berarti 3-nya itu ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tinggal hitung saja, berapa nilainya? 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Yang kedua adalah pangkat bulat negatif. Di sini Bunda punya bilangan A berpangkat N negatif. N negatif. Yang ditulis sebagai A pangkat min N. Jika seperti ini, artinya apa? A pangkat min N itu dapat ditulis sebagai 1 per A pangkat min N menjadi penyebut, dan pangkatnya berubah menjadi positif. 1 per A pangkat N. Contoh 1, 3 pangkat min 2. Nah, langsung kita pakai konsep perpangkatan pangkat bulat negatif, di mana kita tulis dulu 1 per 3 pangkat min 2 akan menjadi penyebut, di mana min 2-nya akan menjadi positif 2. Lalu, langsung saja kita uraikan, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Sama dengan 1 per 9. Yang ketiga adalah pangkat 0. Bunda punya bilangan A berpangkat 0. Yang bisa ditulis sebagai A pangkat 0. Yang mana hasilnya adalah 1. Perlu Ananda semua ketahui bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Misal, 1 juta pangkat 0 nilainya 1. 100.000 pangkat 0 nilainya juga 1. Selanjutnya, setelah kita tahu jenis-jenis dari pangkat,
kita akan belajar sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu hasil kali dua bilangan berpangkat. Bunda punya bilangan A berpangkat M dikalikan dengan bilangan A berpangkat N. Jika ada perkalian dari dua bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan menjadi A pangkat M ditambah N. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kita lihat dulu, apakah bilangan pokoknya sama? Ya, sama. Bilangan pokoknya adalah 3. Maka, langsung saja pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Yang mana 3 pangkat 5 ini bisa kita uraikan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Yang hasilnya adalah 243. Sifat yang kedua adalah hasil bagi dua bilangan berpangkat. Jika Bunda punya bilangan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, jika dua bilangan berpangkat dibagi yang mana bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya langsung bisa kita kurangkan hingga menjadi A pangkat M dikurang N. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Kita lihat dulu, apakah bilangan pokoknya sama? Ya, bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Karena tandanya bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Menjadi 5 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Lalu 5 pangkat 2 ini kita uraikan menjadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Contoh yang kedua, 5 pangkat min 4 dibagi 5 pangkat min 2. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Sama dengan 5 pangkat min 4 dikurang dalam kurung min 2. Sama dengan 5 pangkat min 4 min dikali min plus 2. Sama dengan 5 pangkat min 2. Karena ini pangkat bulat negatif, maka kita gunakan konsep pangkat bulat negatif tadi, di mana 5 pangkat min 2 dapat diubah menjadi 1/5 pangkat 2. Sama dengan 1/5 pangkat 2 kita uraikan menjadi 5 kali 5 sama dengan 1/25. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Di sini Bunda punya bilangan A dikalikan dengan bilangan B lalu dipangkatkan N. Karena N ini adalah milik kedua bilangan ini, milik A dan juga milik B, maka berlaku sifat A pangkat N dikali B pangkat N. Dan juga sebaliknya, jika A pangkat N dikali B pangkat N, maka bisa kita tulis menjadi A dikali B dipangkatkan N. Contoh, 3 dikali 4 dipangkatkan 2. Maka berdasarkan sifat ini dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Lalu kita uraikan. 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3 dikali 4 pangkat 2 itu diuraikan menjadi 4 dikali 4. Lalu kita hitung 3 dikali 3 9. 4 dikali 4 16. Yang mana hasilnya adalah 144.
Contoh yang kedua adalah 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Maka ini kita bisa gunakan konsep yang kedua ini. Hingga menjadi 4 dikali 5. Karena pangkatnya sama-sama 2, kita tulis 2-nya di sini. Lalu kita kalikan dulu 4 kali 5. Berapa? Ya, 20. 20 dipangkatkan 2. Bisa kita uraikan menjadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Sifat yang keempat yaitu perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi di sini Bunda punya suatu bilangan A yang dipangkatkan N, lalu dipangkatkan lagi M. Jika kita menemui bentuk bilangan seperti ini, maka pangkatnya langsung kita kalikan saja. Hingga bisa ditulis sebagai A pangkat N dikali M. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka langsung kita kalikan pangkatnya. Hingga menjadi 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3, 6. Kemudian 5 pangkat 6 ini kita uraikan seperti konsep pangkat bulat positif, di mana 5-nya ada 6 buah. Langsung kita hitung saja. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu adalah 15.625. Sekianlah materi tentang jenis-jenis pangkat dan sifat perpangkatan.